TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Halo, pemirsa TV Harian Nasional, apa kabarnya Anda hari ini? Terima kasih, kita masih ada di Opini TV Harian Nasional. Baik, pemirsa sekalian, kita akan membicarakan tentang salah satu yang sedang marak hari ini adalah tentang perpanjangan PPKM. Oh no, PPKM darurat diperpanjang, saudara-saudara. Saat ini memang akibat COVID-19, dunia telah menghadapi krisis kesehatan global. Sosial, ekonomi juga hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Kehidupan jutaan anak, keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial, penutupan sekolah berdampak pada kesehatan mental, akses, dan juga pelayanan kesehatan dasar. Sebenarnya apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 28 derajat, batuk, sesak nafas bagi manusia. Selain itu, juga dapat disertai lemas, juga nyeri otot, diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, dan juga gagal ginjal, bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet. Tidak hanya melalui udara, COVID-19 juga kalau dilihat lewat mikroskop, itu lewat cairan saluran nafas atau swab tenggorokan digambarkan seperti virus yang memiliki mahkota. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka Pak Joko Widodo meminta agar masyarakat selalu melakukan social distancing guna mencegah penularan COVID-19. Kegiatan yang biasa dilakukan di luar rumah seperti bekerja, belajar, beribadah bisa dilakukan di dalam rumah. Masa-masa diberlakukannya pembatasan ini adalah pembatasan jarak fisik, social distancing, dan akibat pandemi COVID-19 ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua orang. Sebagian dari kita lengah menjalankan protokol kesehatan, maka varian baru hadir dan menyebar di seluruh dunia. Sebagian justru tidak mengetatkan pertahanannya. Kenapa? Menurut Dr. Raisa, pastikan kita tetap memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga kurangi mobilitas yang mendesak. Rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau cairan pembersih tangan. Dr. Raisa mengatakan bahwa tidak ada jalan lain mencegah virus tersebut selain memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Maka pada saat ini adalah ada upaya juga dari pemerintah yaitu dengan vaksin. Nah, vaksin ini menjadi salah satu jalan untuk pemerintah menekan laju berkembangnya COVID-19. Akan tetapi menurut Doni Monardo, mantan ketua BNPB, bahwa tidak ada jaminannya setelah vaksin itu diberikan kepada tubuh kita akan terbebas dari COVID-19 kalau kita tidak disiplin. Bahkan ada seorang peneliti yang bernama R.A. Anagira mengatakan, seseorang yang telah divaksinasi COVID-19 bisa saja kembali terinfeksi, apalagi vaksin belum terbukti mencegah penularan 100%. Vaksin Sinovac belum terbukti mencegah 100%.
tapi bisa tujuannya untuk mengurangi resiko COVID-19 menjadi gejala berat, apalagi sampai ke kematian. Antibodi ini dapat menekan jumlah virus yang bisa tertularkan dan memperpendek masa penularan. Dia menjelaskan efikasi sebesar 60% untuk Sinovac. Dan juga ada 35% yang menurutnya dari uji hasil klinik ya itu 35% kegagalannya. Ini hasil dari penelitian bahwa antibodi tetap bisa dipastikan kadarnya dan kekuatan pasti berapa yang bersifat protektif. Nah, kita lihat juga bahwa ada 9 vaksin yang saat ini sudah diberikan standarnya oleh WHO. Hingga kini ada 9 vaksin yang sudah dapat digunakan. Yang pertama adalah vaksin Gamaleya dari Rusia yang efektif mencegah COVID-19 hingga 92%. Kemudian yang kedua Sinovac 50%, CanSino 66%, Sinopharm 79%, AstraZeneca 70%, Novavax 89%, Moderna ini dari Amerika Serikat 95%, Pfizer dari Biotech Amerika Serikat dan Jerman 95%, Johnson & Johnson dari Amerika Serikat 66%. Maka menurut studi, mereka yang sudah divaksin dan kemudian terinfeksi bertanggung jawab 24% pada penularan. Semakin banyak SARS-CoV-2 ini bersirkulasi, semakin besar kesempatan virus untuk bermutasi dengan cara yang meningkatkan kemampuannya, kemudian menyebar dan membuat sakit. Setelah itu membunuh orang. Karena COVID-19 ini menyebar melalui partikel pernafasan di tenggorokan dan hidung orang yang terinfeksi, maka vaksin hanya mengurangi durasi infeksi. Jumlah virus di saluran pernafasan atau seberapa sering orang yang terinfeksi batuk mengurangi kemungkinan itu ditularkan kepada orang lain. Selain itu, vaksin memang dirancang untuk membantu masalah yang lebih mendesak, yakni mencegah seseorang terpapar parah dari COVID-19. Dan ini dapat membantu sistem medis di dunia yang sedang kewalahan karena pandemi. Nah, karena lonjakan yang tinggi ini, makanya Presiden Joko Widodo melakukan PPKM. PPKM dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli. Maka Pak Jokowi berkata bahwa dia memutuskan untuk memberlakukan PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Pak Jokowi menugaskan Menko Kemaritiman Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin PPKM. Keputusan ini diambil karena lonjakan dahsyat dari corona itu sendiri. Jadi Pak Jokowi juga mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini beberapa hari berkembang sangat cepat dengan adanya varian-varian baru. Maka akan menjadi sebuah persoalan serius bagi negara. Situasi ini mengharuskan kita untuk mengambil langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19, ujar Pak Jokowi. Kemudian Pak Luhut langsung memimpin PPKM di Jawa dan Bali. Beliau sebagai seorang jenderal memimpin PPKM tersebut hingga masa-masa sampai sekarang. Dan beliau mengatakan bahwa memang pengusaha akan menanggung beratnya PPKM ini, apalagi pekerja. Mudah-mudahan kita bersama bisa melewati masa-masa recovery ini dan sudah tepat dan terbukti bahwa dengan adanya PPKM bisa memperbaiki negatif rate pasien COVID. Pak Jokowi juga mengatakan pemberlakuan PPKM ini bertujuan untuk menekan lajunya penularan corona. Ada sejumlah penilaian yang dilakukan pemerintah sebelum PPKM darurat. Peta yang sudah
kita ketahui bersama, khususnya di Jawa dan Bali, karena ada 44 kabupaten dan 6 provinsi yang akan menjadi wilayah penyebaran PPKM. Dan kata Pak Jokowi, semoga bisa menahan laju COVID-19. Tapi kita lihat para pemirsa TV Arya Nasional, hingga dengan tanggal 17 ini, hingga dengan akhir pertengahan bulan Juli ini, laju COVID-19 masih menggila dan juga telah sampai mematikan rekan-rekan kita, rekan sejawat kita, dan juga sampai terkena ke teman-teman kita, saudara kita, adik kakak kita, keluarga-keluarga kita. Bahkan di WA kita sudah sering sekali kita melihat bahwa teman kita meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari TV Arya Nasional sangat bersedih dengan meninggalnya teman-teman, saudara maupun keluarga. Tapi sekarang sudah ada pemberitahuan berikutnya, yaitu PPKM diperpanjang. PPKM diperpanjang hingga bulan Juli, akhir bulan Juli ini. Menteri Koordinator dari Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga Juli 2021. Dia berkata, tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti, waktu itu saya di Sukoharjo, sudah diputuskan oleh Pak Presiden bahwa PPKM akan dilanjutkan hingga akhir bulan Juli ini. Kita wajib mengelus dada, karena tidak hanya pengusaha tapi orang-orang kecil juga menjadi korban terhadap PPKM. Memang di satu sisi kita harus membatasi mobilitas dari masyarakat, di sisi lain juga orang butuh makan. Ada seorang tim dari Pak Jokowi yang dulu mati-matian terus untuk membela Pak Jokowi, tapi saat ini dia mengkritik Pak Jokowi, yaitu Bang Denny Siregar. Bang Denny Siregar dalam suratnya ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur karena membaca ada rencana pemerintah memperpanjang PPKM. Orang yang aktif di media sosial ini merasa sudah membaca teriakan-teriakan orang yang telah tercekik lehernya karena ekonomi. Mereka hancur parah, beras habis, listrik nggak mampu bayar, tidak ada kerjaan, nggak bisa jualan, dan juga susah untuk mencari penumpang. Bang Denny Siregar ini terenyuh hatinya, tetapi harus bagaimana? Karena dia bukan Superman. Bang Denny ini juga mengkhawatirkan rakyat kecil tidak akan tahan dengan PPKM ini dan meminta Pak Joko Widodo agar PPKM darurat tidak diperpanjang. Kasihan orang-orang kecil Pak Jokowi. Mereka memakan apa? Anak-anaknya kelaparan. Sudah berbulan-bulan mereka sabar dan menerima. Jangan ditambah lagi penderitaan mereka, Pak Jokowi, ujar Bang Denny Siregar. Memperpanjang PPKM darurat sama aja membunuh mereka pelan-pelan. Kemudian ada juga epidemiolog asal Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, mengingatkan agar Pak Presiden berhati-hati karena penanganan pandemi ini dinilai oleh Dr. Pandu masih amburadul dan tidak terkendali. Maka Dr. Pandu Riono pesimis dalam waktu dekat, ya kan, wabah ini dapat terkendali.
Pandemi di Indonesia belum pernah terkendali dan tidak mungkin terkendali dalam waktu dekat karena ditangani secara amburadul. Jelas dari Dr. Pandu Riono. Bahkan data Kementerian Kesehatan, kasus COVID-19 sesuai dengan datanya adalah sudah mencapai 2.500.000. Ini angka yang besar sekali. Bahkan untuk kasus kematian, pasien tercatat sebanyak 67.000 jiwa. Kementerian Kesehatan juga mencatat banyak orang juga yang sudah sembuh, yaitu sudah sampai dengan 2 juta. Maka saya meminta kepada Pak Jokowi, tolong Pak, Bapak harus berhati-hati. PPKM ini bisa menjadikan solusi dan juga bisa menjadi bumerang untuk Bapak. No, PPKM diperpanjang. Wassalam.